Full kodam itu full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil garis besar dari aplikasi data analitik. Jadi di sini ada anggota dari kelompok 9, di mana ada Zafan, saya sendiri, Gautama, ada Dama, dan Salma. Oke, di sini pada soal bagian pertama akan membahas mengenai model klasifikasi. Baik, soal yang pertama, di mana di pemasaran ingin diprediksi jenis desain ekspresi yang akan digunakan oleh Bishop. Adapun proses dalam data nanti saya gambarkan dalam bentuk flowchart di mana tahapan pertama dapat event goal, kemudian get the data, clean the data, index the data, find, set and visualize, dan data modeling. Berdasarkan dari tahap define the goal di mana menentukan dari dataset yang pada kasus ini akan menentukan target jenis pasar dari mesin espresso yang akan digunakan oleh coffee shop. Kemudian get the data yaitu memperoleh data yang dibutuhkan dalam dataset seperti lokasi dari coffee shop, inventory, tunggu pelanggan, dan desain dari coffee shop. Oke, tahap ketiga yaitu clean data. Pada tahap ini berkaitan dengan proses pemrosesan data terhadap missing, data yang hilang, dan desain yang tidak sama dengan data pada umumnya, dengan data yang sama dan daya atau yang jauh. Pada sisi data ini dapat pada kondisi berdasarkan dan terdapat atribut yang kosong pada nilai teoris dengan progres bersama bulan inkonsisten data pada kondisi penduduk yang satu pada Center yaitu lokal serta otomatis di mana lokal pada punya dengan nol dan otomatis hanya diganti dengan tempat. Kemudian layar data itu merupakan data yang mendownload di mana pada 1.200 tambah dari transaction sebesar 10.000. Kemudian apa yang keempat yaitu analysis data modifikasi data sesuai dengan kebutuhan pakai data. Pada kasus ini dapat nambah informasi mengenai jumlah situs yang menggunakan web shop X. Kemudian tahap yang kelima yaitu find insight and visualize, di mana menyimpan kesan informasi yang relevan melalui grafik, boxplot, dan plot. Pada dataset ini menggunakan uh, boxplot untuk mencari outlier-nya, kemudian deskripsi untuk mengetahui jenis espresso yang digunakan oleh suatu shop. Dan data modeling itu memodel data menggunakan algoritma data mining untuk memfasilitasikan sebuah data yang digunakan ke depannya pada dataset bertujuan untuk memprediksi kesimpulan sesuai usaha yang mendatang. Kemudian kita terkait proses terakhir yang berupa penambahan data dengan menggunakan variabel baru yang mendukung dari datasetnya. Oke, selain itu kan dulu dilakukan data yang tersedia dan film untuk setiap kelompok agar tujuan dari tim masyarakat ada barat melakukan prediksi diri sesuai menggunakan oleh komisi berapa. Walaupun proses dari data processing yang menggunakan dalam bentuk proses kembali di mana pada tahap pertama yaitu data deskripsi data data reduction. Fungsi dari data processing ini untuk mengetahui kesalahan data, membuat aset yang sesuai kebutuhan pada bagian model klasifikasi dan menghasilkan model yang lebih baik serta lebih cepat dalam pemrosesannya.
Iya, karena data processing, di mana data yang pertama itu data discrete session, yaitu pengumpulan data kontinu, jadi data discrete yang dia untuk menggunakan menganalisis data dan kekuatan model. Dan kasus ini berkaitan dengan model data pengunjung ke shop. Kemudian tahap kedua itu data klinik. Sama seperti tahap sebelumnya, yaitu dia kemudian merumuskan data terhadap data yang inkonsisten, redundan, outlier, dan isi data. Kemudian data integration itu penggabungan data seperti database yang untuk menunjang pengolahan data. Tahap keempat yaitu data transformation, mengubah data kotak yang sudah berisi empat hal yang dijelaskan sebelumnya menjadi data yang dibutuhkan pada model klasifikasi seperti average dari number copy item dan first of sama waiting time. Kemudian reduction data kemudian untuk menghapus data yang tidak dibutuhkan pada model klasifikasi ini di location of first dari COVID uh, dan contek implementasi yaitu inventory of first dari transaction number copy item dan sama waiting time. Oke, jadi itu bukan proses saya dengan pertanyaan nomor dua berikan penjelasan dari tahap dan prosesnya. Di sini beberapa perusahaan data yang misi atau hilang konsisten ataupun yang tidak konsisten dan tidak sama dan baik. Contohnya itu data pada harus keempat, di mana pendudukan sistem data mengapa karena uh, pada bagus ini dapat menggunakan membaca titik koma yang seharusnya diganti dengan baca koma selanjutnya Kuningan berubah menjadi Kabupaten Kuningan, kemudian lokal diganti dengan lokal diganti dengan C, kemudian otomatis diganti dengan otomatis. Kemudian kita bagus ke 15 itu terdapat isi data karena tidak terdapat nilai pada atribut yang tersedia. Kemudian data pada 28 pasti sama itu melakukan inkonsisten data di mana Kabupaten Majalengka harus dipisah. Kemudian tanda baca titik koma yang ditinggal tanda baca koma kemudian bukan lokal hanya diganti dengan C itu nanti dengan automate. Kemudian data bagus kedua masih tetap bisa data karena dapat atribut yang tidak tersedia. Kemudian data bagus ke-64 karena inkonsisten data seharusnya Kabupaten Indramayu itu eh, seperti yang sudah tersedia di slide. Kemudian tanda baca titik koma masih sama ganti dengan tanda baca koma. Kemudian internasional bukannya diganti dengan A dan komersial diganti dengan komersial di mana satunya diganti dengan I. Terus ke 82 dapat inkonsisten mana mengganti titik Ciamis diganti dengan Kabupaten Ciamis dan hal yang sama seperti sebelumnya itu Anda baca A bagian internasional dan komersial. Kemudian data bus keseluruhan terdapat data di mana terdapat kota Bekasi dan tim Jawa. Kemudian terus ke 116 juga terdapat periode data. Kemudian terus ke 117 terdapat dengan data di mana data pada baris ke 11 atau 11 data yang dipilih yaitu data baris ke 117. Kemudian pada data baris ke 131 terdapat isi data di mana sudah tidak eh, ada saja perlu ditampilkan sehingga perlu dihapus. Kemudian kita 8 terdapat oleh data eh, tidak dapat community based premium di mana perlu dihapus. Kemudian pasal 199 dapat data di mana salah satu dosen 148 dan 199 data ini yaitu data baris 129. Kemudian data baris 164 terdapat data yang perlu dihapus. Kemudian kalau data dengan menggunakan beberapa lima pertama yaitu mengenai bagi di sini kita menggunakan bagi Python-nya yaitu nanti pandas, matplotlib, dan Seaborn.
nanti dataset yang berupa array kromatis. Kemudian panas itu suatu data dengan gula atau yang dapat menunjukkan kelakuan terhadap sing data, kemudian metode terkait topik atau menampilkan tas gambar dalam bahasa Jepang ataupun kemudian nanti itu sifat menampilkan gambar lebih putih nah dari sebelumnya kemudian import data dari device yang akan digunakan selanjutnya ketika membaca data yang telah diinputkan dan keempat yaitu mendapatkan digital data di mana di oleh 156 baris dan 4 kolom yang digunakan. Jadi pada yang tersedia dari dataset yang telah bagaimana visi objek, kemudian masuk dari COVID dan miliar rupiah upload 64 dan itu objek semisal objek mana ini berkait dengan nilai angka desimal yang berasal dari kemudian mencari missing data eh, data sudah missing maka semua dari yang diinputkan nilai nol kemudian data di mana ada kode bawah fitnah atau media kode atas dari kata-kata dan sini kemudian uh, di sekitar yang mengenai di mana tahu itu dapat data di mana semakin nilai batas minimum nilai maksimum sehingga dibutuhkan perbaikan untuk menghilangkan apa yang terdapat pada flash out dari COVID. Kemudian apabila telah dihapus data yang terlayaknya, maka akan boleh bertanya seperti yang sudah tersedia di slide tidak juga terdapat nilai pertimbangan pada nilai minimum, nilai maksimumnya. Kemudian yang posisinya terhadap produksi data tadi yang tidak dapat klasifikasi di antaranya inventory atas nama organisasi nama item dan nama customer waiting time di mana ada atribut yang berwarna hijau ini akan khusus untuk data set yang banyak. Ini adalah kolom atribut yang telah dibutuhkan dari set data klasifikasi. Kemudian setelah pengurusan data untuk membuat entry digunakan penyesuaian area sesuai dengan tampilan tersedia. Saya mengumpulkan data yang masih tadi tersedia kabupaten ataupun kota menjadi area 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dharma. Oke, selanjutnya nomor 4 yaitu proses pemodelan untuk memprediksi jenis mesin ekspresi yang digunakan oleh coffee shop menggunakan decision tree yang mengimplementasikan dalam Google Colab. Oke, yang pertama adalah import library. Yang dibutuhkan ada NumPy, Pandas, dan juga Seaborn untuk visualisasi data pada set yang tersedia. Kemudian ada membaca dataset yang telah diinput, yaitu menginput data dengan import files dari device untuk dibaca oleh Google. Kemudian membaca dataset yang telah diinput, yaitu eksplorasi data frame untuk menampilkan dataset, jenis data, dan juga mengetahui ada atau tidaknya missing values. Seperti gambar di sini,
jenis datanya kebanyakan location, objek, kecuali average of daily profit yaitu float 64. Kemudian untuk missing values-nya semua 0. Kemudian eksplorasi data di mana di sini bertujuan untuk menampilkan distribusi nilai-nilai dari setiap atributnya. Oke, kemudian melakukan encoding untuk mengubah data kategorik menjadi data numerik. Pada pada mesin espresso ini yaitu ada dua jenis, yaitu yang pertama ada chain type dan juga location, di mana agar Python dapat membaca sekaligus memproses data tipe kategori objek pada proses pembuatan tree, sehingga perlu dilakukannya label encoding terlebih dahulu. Hasilnya seperti gambar pada bawah. Kemudian data splitting, yaitu fungsinya untuk membagi data menjadi dua bagian, data pelatihan dan juga data pengujian. X adalah data frame yang berisi semua kolom kecuali kolom espresso machine type. Y adalah series yang hanya berisi kolom espresso machine type yang merupakan target yang ingin diprediksi. Kemudian langkah-langkahnya yaitu pertama mengimpor fungsi train test split dari modul sklearn model selection. Fungsi ini digunakan untuk membagi dataset menjadi data pelatihan dan juga data pengujian. Xtrain dan Ytrain adalah bagian dari dataset yang akan digunakan untuk melatih model. Xtest dan Ytest adalah bagian dari dataset yang akan digunakan untuk menguji kinerja model setelah dilatih. Kemudian langkah-langkah selanjutnya itu menetapkan parameter test size 0,2 yang menunjukkan bahwa 20% dari data akan digunakan sebagai data pengujian, sementara 80%-nya sisanya akan digunakan sebagai data pelatihan. Menetapkan parameter random state sama dengan 42 untuk memastikan bahwa pembagian data dilakukan secara acak tetapi dapat diproduksi. Ini berarti bahwa setiap kali code dijalankan dengan random state yang sama, hasil pembagian data akan sama. Extract shape memberikan dimensi dari data fitur pelatihan dan test shape memberikan dimensi dari data fitur pengujian. Kemudian ada model building untuk membangun model menggunakan fungsi decision tree classifier dari modul sklearn tree. Pilih kriteria entropi. Kemudian ada menampilkan hasil dari data training, yaitu menampilkan nilai prediksi untuk data training. Selanjutnya menampilkan hasil data testing, actual value, menampilkan nilai prediksi dan nilai aktual dari status risiko data training. Oke, selanjutnya melakukan evaluasi model. Evaluasi model dilakukan pada data testing, tetapi kita dapat melakukan perbandingan dengan hasil pada data training. Evaluasi model akan menampilkan confusion matrix serta hasil nilai akurasi hasil prediksinya, di mana di sini hasil akurasi decision tree-nya adalah 0,991 dan 0,8 untuk yang tes. Oke, selanjutnya menampilkan classification report, yaitu evaluasi model selain confusion matrix dan nilai akurasi secara keseluruhan dapat menampilkan klasifikasi report. Seperti gambar di samping yaitu ada 0,1, 0,99 untuk automatic, 1, dan seterusnya. Nah, kemudian membuat model visualisasi decision tree dengan ukuran yaitu 10 kali 6 inci. Membuat model visualisasi membantu dalam memahami bagaimana model membuat keputusan, membuat dengan visualization decision tree dengan ukuran 10 kali 6. Oke, selanjutnya, nah ini lebih
tampilannya lebih berwarna. Ini tampilan decision tree sebelum melakukan pruning. Kemudian cross validation kita menggunakan Kvault 10 itu untuk membantu dalam mengevaluasi kinerja model secara lebih akurat dengan menggunakan beberapa subset data untuk pelatihan dan pengujian. Ini memberi gambaran yang lebih baik tentang bagaimana model akan bekerja pada data yang tidak terlihat. Kita menggunakan Kvault 10. Oke, selanjutnya melakukan pruning. Pruning Pruning atau pemangkasan untuk meminimalisir overfitting. Pruning yang dilakukan dengan menggunakan post pruning. Untuk dilakukannya post pruning menggunakan parameter cost complexity yang terlebih dahulu mencari nilai optimalnya, di mana nilai number of nodes-nya di sini ada 0,12396 694214876025. Kemudian mencari nilai cost complexity yang maksimumkan akurasi pada training dan testing, di mana di sini yaitu adalah 0,48. Melakukan kembali model building dengan complexity 0,048. eh, Masukkan sintaks untuk menampilkan decision tree yang baru menggunakan alpha 0,048. Oke, ini adalah gambaran setelah decision tree setelah di menggunakan alpha 0,048 dan juga setelah di pruning. Oke, nomor 5 analisis terhadap model yang telah dihasilkan baik dari segi kinerja model maupun manfaat bagi Insight Coffee Appliance. Oke, di sini menggunakan algoritma decision tree dengan penerapan K-fold sebanyak 10 diperoleh akurasi model sebesar 0,77 atau 77%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode klasifikasi menggunakan decision tree untuk kasus ini cukup baik. Di sini ada decision rules-nya. Jika chain type independen, maka jenis mesin espresso adalah automatic. Jika chain type internasional, maka jenis mesin espresso adalah komersial. Jika jenis chain type adalah independen atau 0 atau internasional 1, chain type kurang dari sama dengan 1,5, dan jenis chain type adalah independen, chain type lebih kecil sama dengan 0,5, maka kelasnya adalah komersial. Jika jenis chain type adalah independen atau internasional, chain type-nya lebih kecil sama dengan 1,5, dan jika jenis chain type adalah internasional 0,5 lebih kecil, chain type lebih kecil sama dengan 1,5, maka kelasnya adalah komersial. Jenis chain type adalah lokal, chain type lebih besar 1,5, dan jika rata-rata keuntungan harian dalam juta rupiah lebih kecil sama dengan 0,46, maka kelasnya adalah automatic. Jika jenis chain type adalah lokal, chain type lebih besar 1,5, dan jika rata-rata keuntungan harian dalam juta rupiah lebih besar daripada 0,46, maka kelasnya adalah automatic. Jika jenis chain type adalah lokal, chain type lebih besar 1,5, dan jika rata-rata keuntungan harian lebih kecil sama dengan 0,135, maka kelasnya adalah automatic. Jika jenis chain type adalah lokal, chain type lebih besar 1,5, dan jika rata-rata keuntungan harian lebih besar 0,135, maka kelasnya adalah komersial. Memberikan panduan yang jelas, manfaatnya adalah memberikan panduan yang jelas tentang faktor-faktor utama yang mempengaruhi jenis layanan komersial atau otomatis. Hal ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan strategis terkait pemasaran, penjualan, dan juga pengembangan produk. Nomor 6, pada akhir tahun ini, tim surveyor memperoleh informasi tambahan terkait coffee shop yang dapat dijadikan target pasar untuk mesin espresso jenis automatic dan komersial. Karena saat ini masih menggunakan mesin espresso jenis manual atau semi automatic. Berdasarkan berdasarkan model decision tree yang telah dibangun dan data tambahan berikut, identifikasi coffee shop mana saja yang dapat dijadikan target penjualan mesin espresso jenis komersial. Jelaskan analisis untuk memutuskan pemilihan coffee shop. Pada soal ini dapat dijelaskan oleh Gautama.
Oke, selanjutnya bakal membahas mengenai apa saja dari coffee shop yang akan menggunakan mesin dari komersial. Ini merupakan bagian dari eh, tabel data yang tersedia pada soal yang masih belum dapat diberikan kategori apakah dia menggunakan mesin komersial ataupun otomatis dan sebagainya. Bisa di next. Oke, di sini terdapat analisis langkah-langkah dari penggunaan algoritma decision tree. Dapat kita tentukan coffee shop mana yang akan menggunakan mesin espresso dari decision variabel yang sudah dijelaskan pada nomor 5, di mana langkah-langkah pemilihan mesin espresso dapat menentukan lokasi, di mana pastikan semua coffee shop berada di daerah Jawa Barat. Kemudian tahap yang kedua itu fokus dari daily profit, yaitu keuntungan yang setiap hari yang semakin tinggi menunjukkan bahwa penjualan coffee shop akan meningkat sehingga membutuhkan mesin kopi yang berkualitas. Kemudian chain type-nya itu memilih coffee shop dengan jenis independen, internasional, dan lokal karena preferensi terhadap mesin kopi berdasarkan standar operasional chain. Baiknya berdasarkan model decision tree ataupun yang sudah dijelaskan pada nomor sebelumnya, dapatkan data tambahan seperti di atas dapat dibuat kesimpulan untuk coffee shop mana yang akan menggunakan jenis mesin espresso pada jenis komersial. Di sini terdapat sekitar 13 dari coffee shop, di mana ada coffee shop kode 110, 117, 121, 1022, 1025, 1028, 1033, 1034, 1038, 1041, 1042, 1044, dan 1049. Perolehan dari coffee shop ini diperoleh dari decision tree yang sudah dijelaskan pada tahap sebelumnya. Selanjutnya, terdapat model klasterisasi. Nomor satu, tim pemasaran ingin memprediksi jenis mesin espresso yang digunakan di coffee shop. Proses dalam data analitik yang dilakukan yang pertama merupakan define the goal, di mana define the goal ini menentukan tujuan dari dataset yang digunakan dan merumuskan pendekatan promosi yang sesuai. Kasus ini bertujuan untuk membuat klaster mesin espresso yang akan digunakan di coffee shop. Kemudian yang kedua yaitu get the data. Tujuan pada tahap ini untuk mengumpulkan data dengan mengelompokkan dalam satu klaster. Data ini bersumber dari Microsoft Excel dengan melakukan klasterisasi yang berisi coffee shop, nilai inventory, profit harian, jumlah transaksi harian, jumlah menu minuman kopi, rata-rata waktu tunggu pelanggan, dan jenis chain dari coffee shop. Selanjutnya, clean the data, di mana pemrosesan data yang terdapat missing, inkonsisten, redundant, dan outlier. Pada dataset terdapat missing data dengan coffee shop code 999, terdapat data yang kosong pada kolom inventory sampai dengan average of customer. Inkonsisten data pada coffee shop code 614 terdapat data pada kolom chain type yaitu lokal serta automatic. Kemudian untuk outlier data pada coffee shop code 971 pada kolom average number of daily transaction yaitu nilai 10.000. Kemudian untuk enrich data, di mana memodifikasi data sesuai dengan kebutuhan untuk memperkaya data. Enrich data ini dilakukan untuk menambah informasi mengenai jumlah mesin espresso yang digunakan pada coffee shop.
Kemudian ada find insight and visualize, di mana menemukan ringkasan informal yang relevan melalui grafik, box plot, dan plot. Pada dataset ini menggunakan box plot, line chart, silhouette visualizer, dan scatter plot. Kemudian untuk data modeling, memodelkan data dengan menggunakan algoritma data mining dilakukan untuk klasifikasi data yang digunakan ke depannya seperti memprediksi penjualan mesin espresso di masa yang akan datang. Kemudian ada iterate, di mana proses terakhir adalah iterasi dengan penambahan data ataupun variabel baru yang mendukung dari dataset. Baik, di sini lanjut ke nomor 2, yaitu yang perlu dilakukan terhadap data yang tersedia dan terpilih untuk setiap kelompok agar tujuan dari tim pemasaran area Jawa Barat untuk melakukan profiling pelanggan-pelanggan area Jawa Barat dapat tercapai. Untuk menggunakan atau mengolah data yang akan digunakan untuk melakukan profiling pelanggan-pelanggan di area Jawa Barat, diperlukan data mentah yang sudah diolah sehingga terformat dengan tepat dan efisien. Proses pengolahan tersebut dinamakan data preprocessing. Data preprocessing merupakan tahapan menghilangkan atau mengeliminasi permasalahan data yang berguna agar tidak terjadinya gangguan dalam pemrosesan data, meminimalisasi tingkat kesalahan, dan meningkatkan akurasi data. Berikut adalah tahapan dalam melakukan data processing, yaitu terdapat 5 tahapan. Yang pertama ada data discretization, data cleaning, data integration, data transformation, dan data reduction. Yang tahap pertama adalah data discretization, merupakan mengubah data yang sebelumnya data kontinu menjadi kategorikal dengan meningkatkan akurasi model. Hal ini dilakukan untuk mempermudah analisa. Yang kedua ada data cleaning, untuk mengidentifikasi dan memperbaiki dataset, serta mempermudah pengolahan data dan menghindari kesalahan. Pada dataset terdapat kesamaan data, data yang hilang, menghapus outlier, dan memperbaiki inkonsistensi data. Terus selanjutnya ada data integration, yaitu penggabungan data seperti database dari berbagai sumber yang menunjang pengolahan data. Lanjut di sini ada data transformation, yaitu mengubah data kompleks menjadi format data yang dibutuhkan. Pada kasus terdapat data kotor, data transformation memudahkan langkah dalam analisis clustering seperti K-means, normalisasi, dan standarisasi. Dan yang terakhir ada data reduction, yaitu melalui 5 langkah dalam data processing tersebut, tim pemasaran area Jawa Barat akan mudah dalam melakukan profiling pelanggan-pelanggan di area Jawa Barat. Berikut adalah kesalahan-kesalahan pada dataset. Yang pertama ada missing pada dataset, yang kedua ada inconsistent pada dataset, yang ketiga ada redundant pada dataset, dan yang terakhir ada outlier pada dataset. Kemudian nomor 3, tunjukkan proses yang dilakukan dan implementasi secara teknis dalam Google Colab dan atau Microsoft Excel. Untuk pertanyaan nomor 2, berikan penjelasan terhadap setiap tahap dalam prosesnya. Di sini mengenai missing data, inconsistent, redundant, dan outlier dengan Excel terdapat pada data baris 4. Di data baris 4 ini terdapat inconsistent data, perlu perubahan pada Kuningan menjadi Kabupaten Kuningan, mengganti tanda baca titik koma menjadi tanda baca koma. Selanjutnya penulisan lokal diganti menjadi lokal, menggunakan C, dan terakhir automatic diganti automatic. Untuk data baris 15 terdapat missing data, perlu dihapus. Untuk data baris 28 terdapat inkonsisten data, perlu perubahan pada Kabupaten Majalengka tanpa spasi menjadi Kabupaten Majalengka dengan spasi. Selanjutnya penggantian tanda baca titik koma menjadi tanda baca koma. Untuk perubahan kata lokal menjadi lokal dan terakhir otomatis dengan automatic.
Selanjutnya untuk data baris ke-33 terdapat missing data perlu dihapus. Untuk data baris 64 terdapat inkonsisten data di mana perlu perubahan pada mengganti Kabupaten Indramayu yang tidak konsisten dengan Kabupaten Indramayu. Selanjutnya penggantian tanda baca titik koma menjadi tanda baca koma. Selain itu internasional ada angka 4-nya diganti menjadi internasional. Terakhir mengubah komersial yang terdapat ada angka satunya menjadi komersial. Untuk data baris ke-82 terdapat inkonsisten data di mana perlu perubahan mengganti Kap Ciamis diganti dengan Kabupaten Ciamis. Selanjutnya penggunaan tanda baca titik koma diganti dengan tanda baca koma. Untuk kata lokal diubah menjadi lokal dan terakhir automatic menjadi automatic. Kemudian untuk data baris ke-96 terdapat outlier data. Tidak terdapat kota Bekasi dalam tim wilayah pemasaran Jawa. Terus untuk data baris 116 terdapat outlier data perlu dihapus. Untuk data baris 117 terdapat redundant data, maka perlu dipilih salah satu antara baris ke-116 atau baris ke-117. Untuk baris ke-131 terdapat missing data perlu dihapus. Kemudian data baris ke-148 terdapat outlier data perlu dihapus. Untuk data baris 159 terdapat redundant data perlu dipilih salah satu antara baris ke-148 atau baris ke-159. Untuk data baris 164 terdapat missing data perlu dihapus. Pada tahap data pre-processing untuk klasterisasi, bagian data reduction adalah menghapus data yang tidak dibutuhkan. Pada bagian klasifikasi di antaranya location, inventory, average number of daily transaction, dan chain type. Untuk data yang di sebelah kiri ini, penghapusan kolom atribut yang tidak digunakan pada dataset. Yang warna kuning ini perlu dihapus, kemudian yang sebelah kanan ini merupakan kondisi kolom atribut setelah dihapus pada dataset. Selanjutnya adalah menggunakan Google Colab untuk memastikan data telah dibersihkan. Yang pertama adalah library, yaitu bertujuan untuk memvisualisasi data pada dataset yang tersedia. Yang kedua ada menginputkan dataset. Tujuannya untuk mengimport file dari device untuk dibaca dengan Google Colab. Selanjutnya ada membaca dataset untuk memastikan bahwa data yang diinputkan sudah sesuai. Selanjutnya terdapat membaca tipe atribut data. Pada atribut yang digunakan pada metode klasterisasi dapat kita ketahui bahwa tipe data yang digunakan terdapat float 64, integer 64, dan objek yang berkaitan dengan bilangan bulat dan desimal. Selanjutnya mencari missing value dari setiap atribut. Pada hasil Google Colab menunjukkan tidak adanya missing data dikarenakan nilai perolehan sama dengan 0. Dan yang terakhir menampilkan box plot. Lanjut ke nomor 4, yaitu proses pemodelan untuk profiling pelanggan-pelanggan area pemasaran Jawa Barat menggunakan Cummins clustering yang diimplementasikan dalam Google Colab. Untuk tahap pertama itu mengimport library yang dibutuhkan, bertujuan untuk memvisualisasi data pada set yang tersedia. Yang kedua, membaca dataset yang telah diinput, yaitu menginput data import files dari device untuk dibaca oleh Google Colab. Yang ketiga, ada membaca dataset yang telah diinput untuk mengeksplorasi data frame dan menampilkan dataset. Jenis data, mengetahui ada atau tidak ada missing value, kemudian diidentifikasi outlier melalui blogspot. Lanjut, di sini ada mencari missing value dari setiap atribut. Dikarenakan nilai dari semua data sama dengan 0, menunjukkan tidak ada yang missing data. Dan kita dapat menampilkan box plot sebagai berikut.
Lanjut ke data preprocessing untuk menormalisasi pada atribut yang digunakan itu average of daily in million rupiah, number of coffee menu item, average of customer waiting time in second, dilakukan normalisasi atau standarisasi Z-score dengan menggunakan fungsi standar scalar, kemudian hasilnya disimpan sebagai sebuah data frame dengan nama std atr, yaitu standar desired attributes. Lanjut, kita menggunakan model tuning dengan metode elbow. Berdasarkan grafik, terlihat titik K3, nilai Indonesia mengalami penurunan yang mulai mengecil. Hal ini memperkuat dugaan titik ini sebagai nilai K optimal dapat disandingkan dengan kualitas clustering dengan silhouette coefficient. Berikut adalah hasil skor silhouette. Hal ini mengindikasi bahwa objek-objek sudah dikelompokkan pada konfigurasi yang sesuai. Selanjutnya menampilkan skor silhouette coefficient pada K sama dengan 3. Didapatkan hasil silhouette score yaitu 0,338, serta didapatkan hasil lainnya untuk klaster 2 hingga klaster ke-14. Selanjutnya adalah pembangunan model K-means clustering dengan fungsi K-means. Dari hasil pengodingan didapatkan hasil inersia sebesar 220,319 dan juga nilai dari cluster centroid dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya kita memvisualisasikan dalam plot dua dimensi dilakukan dengan teknik reduksi dengan VCA. Berikut adalah hasil visualisasi dengan scatter plot, yaitu profiling pelanggan-pelanggan area pemasaran di Jawa Barat. Untuk nomor 5, analisis terhadap model yang telah dihasilkan baik dari segi kinerja model maupun manfaat bagi insight KV appliance. Di sini terdapat indeks 0 sampai 155, di mana didapatkan dari eh, coding CLT sama dengan model.labels underscore. Dari hasil yang sudah didapatkan, kemudian dilakukan klasterisasi dengan menggunakan Microsoft Excel pivot table untuk mempermudah pengerjaan, di mana klaster 0 ini terdiri dari 32 objek. Kemudian untuk klaster yang satu ini terdapat 68 objek, dan klaster yang kedua terdapat 56 objek. Kemudian untuk centroids, inventory average of daily profit dan number of KV menu item ini didapat dari model K-means, di mana klaster 0 merupakan nilai tertinggi pada setiap atribut sehingga dikategorikan baik. Kemudian untuk klaster 2, kategori terburuk dengan nilai terendah. Kemudian untuk klaster yang pertama merupakan nilai sedang pada tiap atribut sehingga memasuki kategori moderate. Untuk nomor 6, berdasarkan model clustering yang telah dibangun, cluster manakah yang dapat dijadikan target pasar jika Insight Cafe Appliance berencana untuk memproduksi dan memasarkan mesin espresso baru berjenis super automatic. Harganya lebih tinggi dibandingkan jenis otomatis dan komersial. Jelaskan analisis untuk memutuskan pemilihan cluster tersebut.
Di sini berdasarkan hasil klaster yang didapatkan, klaster terbaik dengan average of daily profit dan inventory tertinggi merupakan klaster 0 untuk pemasaran espresso machine jenis super automatic dengan 32 objek yaitu 2, 4, 5, 8, 17, 18, 21, 23, 27, 33, 37, 5, 9, 63, 67, 69, 74, 76, 84, 86, 90, 99, 100, 102, 107, 108, 114, 116, 122, 124, 126, 130, dan 137. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.